yang menjadikan umat muslim pada masa itu menggantungkan hidupnya kepada takdir, sehingga menjadikan umat muslim pada saat itu tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Andika Firdaus. Pada kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tema dari mata kuliah Muhammadiyah yang berjudul Pembaharuan Islam. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembaharuan Islam. Pertama, yaitu faktor internal dari dalam, yaitu faktor kebutuhan pragmatis umat Islam yang sangat memerlukan satu sistem yang betul-betul dijadikan rujukan dalam rangka mencetak insan muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Adanya kontak Islam dengan bangsa-bangsa Barat yang notabene bangsa di luar Islam juga merupakan faktor terpenting yang bisa dilihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah para cendekiawan-cendekiawan atau umat Islam untuk membawa perubahan umat Islam dengan belajar secara terus-menerus untuk meninggalkan ketertinggalan dengan bangsa Barat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah mengetahui faktor terjadinya proses perubahan Islam, saya akan menjelaskan kepada kalian pengertian dari pembaharuan Islam. Dalam pembaharuan Islam, istilah yang digunakan dalam hal ini dianggap sebagai terjemahan dari kata Arab, yaitu tajdid. Kata tajdid sendiri, secara bahasa, berarti mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Dan juga ada istilah modernisme dalam terminologi Barat. Dalam bahasa Arab, sesuatu dapat dikatakan jadid atau dalam artian baru apabila bagian-bagiannya masih erat, menyatu, dan masih jelas. Dan pengertian ini menunjukkan bahwa sesuatu yang akan mengalami tajdid adalah sesuatu yang memiliki wujud dan dasar yang jelas. Maka dapat dipahami bahwa pembaharuan merupakan aktualisasi ajaran Islam dalam perkembangan zaman dan sosial. Sejarah pembaharuan Islam di Indonesia. Masa pembaharuan Islam yakni masa di mana umat Islam ingin belajar dari kecanggihan teknologi bangsa Barat. Contoh tokoh pembaharuan Islam di Indonesia yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah tahun 1912 untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di Nusantara. Sejak awal, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi politik, namun organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Oleh karena itu, beliau mendirikan lembaga pendidikan. Penyebab terjadinya pembaharuan Islam di Timur Tengah, yaitu terjadinya pembaharuan Islam di Timur Tengah dikarenakan adanya kesalahpahaman akan hakikat Islam, terutama pada bagian qadha dan qadar yang menjadikan umat muslim pada masa itu menggantungkan hidupnya kepada takdir sehingga menjadikan umat muslim pada saat itu tertinggal dalam hal ilmu pengetahuan. Sedangkan faktor lain yang menyebabkan terjadinya pembaharuan Islam di Timur Tengah yaitu pada masa Eropa menjajah negara Islam pada abad ke-18. Eropa mendominasi segala jalur penting yang dimiliki umat Islam. Pada masa itu diantaranya jalur laut, jalur perdagangan, bahkan jalur pertempuran. Setelah terjadinya kemunduran atau ketertinggalan umat Islam, para tokoh-tokoh yang memiliki komitmen terhadap Islam pun bermunculan. Tujuan pembaharuan Islam yang pertama ialah untuk memperkuat ajaran dan prinsip Islam kepada pemeluknya. Yang kedua, untuk memajukan ajaran-ajaran Islam. Dan yang ketiga, untuk memperbarui dan menghidupkan kembali prinsip-prinsip Islam yang sudah dilalaikan oleh umat manusia. Berikut
berikut adalah faktor-faktor terjadinya pembaruan Islam. Yang pertama adalah banyaknya budaya yang menyimpang dari Quran dan hadis. Untuk yang kedua, banyaknya pemikiran yang tidak sejalan dalam organisasi Islam. Yang ketiga, karena ingin mengembalikan masa kejayaan Islam dari keterpurukan yang amat sangat dalam. Dan setelah mengetahui apa saja faktor terjadinya pembaruan Islam, saya akan menyampaikan beberapa faktor terjadinya pembaruan Islam di Timur Tengah. Yang pertama, umat Muslim menggantungkan semua hidupnya kepada takdir, sehingga umat Muslim menjadi statis dan melupakan ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya gerakan kristenisasi pada abad ke-18 yang menyebar di negara-negara Islam. Jadi demikian penjelasan mengenai tema pembaharuan Islam dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.